Tugas sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah 2 dari 4 kesultanan Islam di Maluku. 2 kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailalo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat keduanya kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan di dunia saat itu, sehingga menarik minat bangsa-bangsa lain baik dari Nusantara sendiri maupun dari Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris untuk datang ke Maluku. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Masur Malamo pada 1257 bertakhta 1257 sampai 1372. Malamo juga sekaligus menjadi Raja Kolano pertamanya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad 13 hingga abad 18. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan membentang mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara, berdiri pada tahun 1322. Pada masa jayanya sekitar abad 16 sampai abad 18, kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Wuru, Ambon dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar sultan di Tidore adalah Caliati atau Jamaluddin, memerintah 1495 sampai 1512. Sebelumnya tidak terdapat catatan sejarah siapa raja yang berkuasa sebelum Caliati. Sejarawan Belanda F.S.A. de Cler mencatat pada tahun 1334 Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Berikut tokoh-tokoh Kesultanan Tidore dan Ternate. Tidak ada informasi yang pasti tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Maluku. Satu hal yang pasti, Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad 15 ketika Kolano atau Raja Marhum 1405 sampai 1486. Penguasa Ternate 18 memeluk Islam yang lalu diikuti seluruh kerabat dan pejabat istana. Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad 15, keberadaan banyak perdagangan Arab di Ternate sejak awal berdirinya Kesultanan ini atau 1257 menunjukkan kerajaan ini telah sedikit banyak mengenal agama Islam. Islam berkembang pesat pada masa pemerintah Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, putra Raja Kolano Marhum. Informasi ini bagian awal bab ini tentang para santri dan dari Maluku yang memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Kemungkinan besar terjadi pada masa ini. Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan pernah belajar secara pribadi kepada Sunan Giri, di mana ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualauda atau Sunan Cengkih. Sultan Zainal Abidin sendiri meninggalkan gelar Kolano dan menggantikannya dengan Sultan. Pada masanya pula Islam diakui sebagai agama resmi, syariat Islam diberlakukan, dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama dibentuk. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kesultanan-kesultanan lain di Maluku. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Secara berurutan, sultan yang memerintah Ternate adalah Sirullah dan Bayanullah, pemerintah 1500 sampai 1521. Khairun, pemerintah 1534 sampai 1570, dan Baabullah 1570 sampai 1583. Untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli 5 atau Persekutuan 5 Saudara yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Dengan Ternate sebagai pemimpinnya, Kesultanan Tidore juga membangun Persekutuan Uli Siswa yang terdiri dari Makyam, Jailolo atau Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Awalnya kedua kesultanan ini hidup berdampingan dengan damai. Konflik
konflik terjadi ketika para perdagangan Eropa ini mulai datang. Pada 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku atau Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanulo, bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih Tidore. Bangsa Portugis mendirikan Benteng Sao Paulo di Ternate dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Pada saat itulah benih-benih konflik tersebut mulai muncul. Baik bangsa Portugis maupun Spanyol sebenarnya sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada dalam persekutuan kedua kesultanan tadi. Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan penguasa setempat. Selanjutnya, lama-kelamaan sikap Portugis semakin membuat Sultan Ternate dan Sultan Hairun 1535 sampai 1570 merasa tidak nyaman, terutama ketika mereka mulai melakukan hal seperti: 1. Melakukan kegiatan monopoli perdagangan, dan 2. Mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Lalu Sultan Hairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun, menggantikannya dan meneruskan pahlawan. Sultan Ba'abullah Ternate kemudian melakukan perlawanan pada 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Pada 1575, bangsa Portugis dipaksa mengukir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyungkir ke arah selatan menuju timur serta menguasai daerah tersebut. Pada 1578, di bawah pemerintah Sultan Ba'abullah, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan pesat. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, dan Minangkabau, Filipina. Namun di sisi lain, kekalahan Portugis malah menjadi pintu masuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda mendapatkan momentum yang tepat. Pada tahun 1580, Spanyol yang telah bersatu dengan bangsa Portugis mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Sultan Ba'abullah wafat pada tahun 1583. Penyebabnya masih perdebatan, perlawanan tidak pernah surut. Namun akhirnya kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan Belanda tahun 1603. Dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol. Namun untuk itu Ternate membayar mahal karena Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate mendatangi kontrak monopoli POC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun yang sama, Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administrasi yang disebut Governeman Pan Amboina GPA di Maluku yang mencakup juga benda Kei Aru, Ternibar, serta Teonila Serua. Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah lambat laun mengundang perlawanan rakyat Maluku, tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Sejak itu, Kesultanan Ternate berada di bawah cengkraman dan pengaruh Belanda. Sementara itu, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu pada 1521. Dalam rangka mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada 1663 karena protes pihak Portugis yang menganggap Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi kesultanan paling independen di Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Memerintah 1657 sampai 1689. Tidore menolak pengurusan POC terhadap wilayah dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Nuku 1738 sampai 1805. Sama halnya Ba'abullah di Ternate. Sultan Nuku anti-imperialis karena sikapnya ini pengaruh budaya Portugis dan Belanda atau PDC lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore, seperti di Maluku Selatan atau Ambon yang menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Protestan, sedangkan agama Islam lebih berkembang di wilayah Maluku Utara. Masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipimpin Ternate memang meruntuh sejak pertengahan abad 18. Namun pengaruh Ternate sebagai sebuah kesultanan terus terasa hingga berabad-abad kemudian.
kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh itu mencakup di bidang agama, adat, istiadat, dan bahasa. Ternate juga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang dikenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti oleh semua kesultanan di Maluku, hampir tanpa perubahan berarti. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Beabuloh dalam mengusir bangsa Portugis tahun 1575 adalah kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Bayah Hamka bahkan mengatakan kemenangan Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Selain kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan luas kekuasaannya yang berlokasi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, terdapat pula kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Di Kalimantan tercatat ada Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905, Kesultanan Sambas 1675, Kesultanan Kutai Kartanegara 1300 dan Kesultanan Pontianak 1771. Sementara itu, keterangan waktu masuknya Islam di Papua didasarkan pada sejumlah pendapat, baik dari sumber lisan maupun tulisan. Menurut pendapat pertama, sekitar tahun 1360, agama Islam disebarkan oleh seorang mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Ia berdakwah selama 14 tahun lamanya. Pendapat tersebut merupakan sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati 16 yang bernama Muhammad Siddiq Bauer. Namun ada juga sumber lain yang menyebutkan penyebaran Islam ke Papua, khususnya di Fakfak, dilakukan oleh para pedagang Bugis yang bernama Hawetan At-Tamimi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada sumber tertulis yang menyebutkan bahwa Islam yang ada di Papua berasal dari Bacan. Ketika itu, Bacan diperintah oleh Sultan Muhammad Al-Bokir, dan dengan kekuasaannya banyak orang Papua yang masuk Islam. Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin 1521. Raja Bacan memang telah banyak menaklukkan suku-suku di Papua sambil terus meluaskan wilayah hingga ke Semenanjung Onin Fakfak 1606. Apapun dari sumber sejarah Kesultanan Tidore. Sekitar tahun 1443, Sultan Tidore 10, Sultan Ibnu Mansur mengangkat putra Sultan Bacan menjadi raja sekaligus menjadikannya sebagai menantu. Di bawah pemerintahannya berkembang 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Misol, Sailalov, dan Kerajaan Waigeo. Keberadaan Islam di wilayah Papua dibuktikan dengan adanya sejumlah peninggalan berupa makam Islam di distrik Waigeo, sejumlah tradisi lain yang menyebut kehadiran Islam di Papua, dan sejumlah naskah kuno yang ditemukan di beberapa masjid lama di Raja Ampat. Selain itu, di Fakfak ditemukan sejumlah manuskrip kuno berhuruf Arab, beberapa diantaranya berupa mushaf Al-Quran yang dituliskan dengan tangan di atas media kulit kayu. Selanjutnya, didapati pula sebuah masjid kuno di tepi Teluk Kokas Fakfak yang bernama Masjid Patimburak. Selain di Papua, terdapat pula kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara. Masuknya pengaruh Islam di wilayah ini, terutama di Lombok, diperkirakan sejak abad 16. Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Prapen, anak dari Sunan Giri. Adapun pengaruh Islam sampai ke Sumbawa melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan pada sekitar tahun 1540 sampai 1550. Kerajaan Islam terkuat di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Selaparang di Lombok. Armada lautnya pernah berhasil mengusir Belanda yang akan masuk ke wilayah tersebut pada sekitar tahun 1667 sampai 1668. Namun pada tahun 1772 kerajaan ini kemudian dihancurkan oleh ekspedisi prajurit Karangasem Bali. Kerajaan Islam yang kuat lainnya di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Bima. Rajanya yang pertama memeluk Islam adalah Ruma Tabata Wada yang kemudian bergelar Sultan Abdul Qadir atau lebih dikenal dengan Sultan Bima I. Hubungannya dengan Kerajaan Goa sangat baik, tetapi akhirnya mengalami kemunduran, terutama ketika perlawanan Raja Goa, Sultan Hasanuddin, dipatahkan oleh Belanda. Melalui penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa berkembangnya Islam di Nusantara yang berlangsung dengan cepat ini tidak terlepas dari salah satu faktor pendukungnya, yaitu semakin ramainya jalur perdagangan rempah-rempah yang melintas laut Jawa hingga ke Maluku dan akhirnya menguasai pelayaran di jalur laut seluruh Nusantara.